天生气势，永堕阎罗，只为情孤，虽死不悔。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Gila, Majestic Fox Mountain, lokasi kantor pusat sekte Raja Hantu. Zizi. Tangisan akrab Xiao Hui terdengar di terowongan yang redup dan dalam. Dari bayangan sosok Ghost Li muncul. Di bahunya, Xiao Hui minum beberapa suap dari sekantung besar anggur yang dipegangnya dan kemudian dengan cerdik mengikat pembuka tas, membiarkannya, itu menggantung. Ada tali panjang di tas anggur, seperti penutup yang diikatkan pada monyet, tidak takut tergelincir ke bawah. Wajah Ghost Li tanpa ekspresi dan berjalan ke depan, arah yang dia lihat adalah di mana ruangan batu es Biao berada. Xiao Hui tampak sedikit mengantuk, berjongkok di pundaknya dan menguap. Lingkungan Majestic Fox Mountain sunyi sepi dan tidak memiliki banyak buah-buahan liar, sebagian besar waktu itu hanya bisa pergi ke gudang anggur Sekte Ghost King untuk mencuri anggur dan minuman, belum pernah terlihat selama beberapa hari dan tampak seperti berat badannya bertambah. Ghost Li berjalan dengan tergesa-gesa, dalam perjalanannya dia hanya bertemu dengan beberapa murid Sekte Raja Hantu biasa, dia sedikit mengernyit. Belakangan ini banyak murid Sekte Raja Hantu sedang dikumpulkan dan beberapa hari yang lalu, dipimpin oleh Raja Hantu secara pribadi, meninggalkan gunung. Adapun di mana, dia tidak yakin, dan yang aneh adalah, ini sepertinya masalah yang sangat penting, dia wakil pemimpin ini tidak tahu, dan mereka yang mengikuti Raja Hantu selama bertahun-tahun, Yuji, Tuan Hantu, termasuk Tao Changsong yang memiliki baru saja bergabung dengan Sekte Raja Hantu, dan juga banyak anggota Sekte Raja Hantu elit yang dia tahu, semua ditinggalkan di Majestic Fox Mountain. Raja Hantu secara misterius membawa banyak murid, tetapi kekuatan mereka sebenarnya bukan setengah dari Sekte Raja Hantu, kemana tepatnya mereka pergi. Ghost Li merasa bingung, namun, BP, Ghost, Yuji Do semua tetap diam. Ghost Li secara alami tidak akan bertanya banyak dan yang paling memprihatinkan bukanlah kemana Ghost King pergi atau seberapa penting masalah ini, baginya, Biao selalu yang pertama. Dan sekarang, dia juga segera mendekati kamar batu es itu. Tidak ada seorang pun di pintu, Yuji juga tidak ada di sana, biasanya wanita misterius itu paling sering terlihat di ruang batu dingin tetapi periode ini suasana di Sekte Ghost King entah bagaimana tidak benar, frekuensinya juga berkurang. Ghost Li berdiri di pintu sebentar, menenangkan diri, lalu membuka pintu dan masuk. Setelah masuk, dia melihat sosok putih dan ramping berdiri di sebelah Biao. Ghost Li terkejut, pada awalnya mengira itu adalah Yuji tetapi setelah dia mengatasi keterkejutan awalnya, Yuji selalu berpakaian hitam, ini bukan dia. Dan seperti yang diharapkan, ketika wanita itu mendengar pintu batu bergerak dan berbalik, wajahnya tidak tertutup kerudung. Itu Xiao Bai. Ghost Li terkejut. Sejak Soul Return Lure sang dukun besar gagal dan dia meninggalkan Majestic Fox Mountain dengan hati yang hancur dan sekali lagi kembali, dia tidak melihat Xiao Bai lagi. Meskipun dia bisa mengatakan bahwa Raja Hantu dan Xiao Bai adalah kenalan lama, tetapi dia tidak merasa perlu untuk bertanya. Xiao Bai melihat Ghost Li, ekspresinya juga mengungkapkan sedikit kejutan dan kemudian senyum tipis, berkata, itu kamu. Ghost Li. Setelah semua tahu Xiao Bai untuk beberapa waktu dan Xiao Bai juga menasihatinya untuk menyelamatkan masalah Biao, hatinya masih agak bersyukur, mengangguk kepalanya, berkata, halo. Pada saat ini Xiao Hui yang sedang berjongkok di Ghost Bahuli juga dengan bersemangat memanggil, Zizi, 2 kali ke Xiao Bai. Xiao Bai tersenyum kepada Xiao Hui dan kemudian memandang Roh Li, berkata, kamu di sini untuk melihat Biao. Ghost Li perlahan berjalan, wajah Biao yang cantik dan tenang kembali muncul di depannya. Suaranya perlahan-lahan berubah menjadi dalam dan rendah, berkata, ya. Xiao Bai diam-diam menyaksikan pria ini duduk di samping Biao, lalu memandang tubuh yang terbaring di platform batu yang dingin, tidak bergerak. Dia dengan lembut menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan diam-diam mundur, di ruang batu, hanya Ghost Li yang tersisa dengan Biao. Setelah sejumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, pintu batu yang berat itu kembali terbuka, Ghost Li perlahan keluar dari kamar, tampak agak kuyu. Dia berjalan beberapa langkah lalu tiba-tiba berhenti, di dalam terowongan tidak jauh dari kamar batu, sosok rubah putih berekor 9 itu masih dengan sabar berdiri di sana. Xiao Bai melihat penampilannya, menghela nafas dan berkata, kamu pasti sangat kesal pada kondisi Biao, itu sangat sulit bagimu.
Gosli menggelengkan kepalanya, berkata, aku baik-baik saja. Xiao Bai berjalan ke sisinya, menepuk pundaknya, berbisik, jangan berkecil hati, akan selalu ada harapan. Tubuh Gosli bergetar, berbalik untuk melihatnya, mulutnya sedikit terbuka tetapi Xiao Bai melihat ekspresinya dan berbicara terlebih dahulu, jangan tanya aku juga tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Wajah Gosli dalam sekejap jatuh, diam-diam berbalik dan hendak melangkah ketika tiba-tiba Weng terdengar di benaknya. Merasakan bumi berputar, seketika rasa dingin menyapu tubuhnya, energi dingin yang dingin tiba-tiba melompat keluar darinya, saluran energi. Kejutan ini bukan sesuatu yang sepele, saat ini energi dingin yang beraksi di tubuhnya adalah energi jahat Sinister Orb yang sangat dikenalnya, tetapi di masa lalu, terutama setelah ia berlatih dan meningkat pesat dengan volume ketiga Tianshu True Wei, energi sedingin es ini secara bertahap ditekan dan tidak berkelakuan buruk, untuk beberapa alasan hari ini tiba-tiba meledak. Dalam waktu singkat, di bawah tatapan heran Xiao Bai, Gosli menjadi pucat, tampak seolah-olah dia diselimuti lapisan es dan dari tubuhnya, cahaya hitam hijau aneh memancarkan 3 Qi keluar, di dalamnya dicampur dengan darah buas bau haus. Wajah Xiao Bai memucat, hendak menjangkau dan membantu Gosli tetapi tangannya menyentuh cahaya hitam hijau itu. Dia segera merasakan gelombang kekuatan jahat Sinister Orb yang menuduhnya. Xiao Bai mengerutkan kening dan mengambil 3 langkah ke belakang, yang kemudian berhasil menghindari kekuatan iblis ini. Xiao Hui yang ada di bahu Gosli juga merasakan sesuatu yang salah, telah lama melompat dari tubuh Gosli dan mendarat di belakang Xiao Bai, dengan 3 mata terbuka lebar, menatap pemiliknya. Wajah Gosli menunjukkan bahwa dia kesakitan, tiba-tiba lengan bajunya bergerak, aliran udara dingin melintas. Tongkat pemangsa jiwa menyelinap keluar tetapi tidak mendarat di tanah, melayang di depannya dan perlahan-lahan berputar, seolah-olah menggunakan benda aneh dan mata dingin, mengawasi pria yang telah memilikinya selama bertahun-tahun. Cahaya hijau gelap yang berkilauan bersinar terus-menerus, udara dipenuhi dengan suasana yang aneh, Xiao Bai pucat, alisnya berkerut tetapi kekuatan jahat ini dipancarkan dari tubuhnya, jika dia membantu Gosli, lepaskan kekuatan jahat yang tiba-tiba ini tetapi sumber sebenarnya di Gosli sendiri, bagaimana dia bisa bergerak. Untuk sesaat, Xiao Bai bingung. Wajah Gosli berubah pucat dan pucat, ketika sepertinya dia hampir tidak bisa bernapas. Tiba-tiba, tembakan cahaya merah yang hangat murni meledak dari dadanya, segera mengurangi sejumlah kekuatan jahat yin yang dingin. Gosli bergerak dan berjuang untuk duduk. Lampu-lampu emas dan hijau tua di wajahnya pada saat yang bersamaan menyala. Dengan 2 jalan bagus fraksi baik yang mendesak, api murni, cermin inferno, meningkat dalam kekuatan dan secara bertahap menekan energi yin yang dingin ini, namun ketika Gosli telah sepenuhnya pulih, sudah 1 jam berlalu. Saat ini Gosli, tubuhnya basah kuyup, ketika dia membuka matanya, apa yang dia lihat adalah mata Xiao Bai yang peduli. Gosli tertawa pahit tetapi tidak mengatakan apa-apa, perlahan berdiri. Xiao Bai menatapnya, diam-diam berkata, apakah itu orb sinister? Gosli mengambil tongkat pemangsa jiwa yang kadang-kadang jatuh di tanah, melihatnya dalam-dalam dan sekali lagi, menyimpannya di lengan bajunya. Mata Xiao Bai berkedut, tiba-tiba melangkah maju, berkata, jangan berpikir bahwa jika kamu diam tidak ada yang tahu, sekarang kekuatan jahat buas Sinister Orb sudah mulai mengusir ke dirimu sendiri. 10 tahun ini darah dan saluran energi dalam dirimu tubuh, karena kontak jangka panjang dengan makhluk biadab ini telah berubah menjadi dingin dan rebah dengan kebiadaban, sekarang kau beruntung bisa menghindari kematian, itu karena kau beruntung, untuk mendapatkan salah satu dari beberapa senjata magis langka yang dapat menahan biadab ini, keberatan. Tapi, dia tampak agak melankolis, bahkan suaranya berubah menjadi sedih, tapi, berapa kali kau percaya diri untuk melarikan diri, kali berikutnya, bisakah kau menghindarinya? Gosli telah berdiri di sana, juga tidak ada ekspresi di wajahnya yang kurus, diam-diam mendengarkan Xiao Bai, setelah beberapa lama, dia dengan lembut berkata, saya tidak percaya diri, tetapi, apa yang bisa saya lakukan? Xiao Bai menggigit bibirnya, dengan marah berkata, jangan mempermainkanku, bagaimana kamu tidak tahu? Sekarang kamu hanya perlu membuang objek jahat ini segera dan kemudian membawa cermin inferno ke tempat yang murni, dengan api bumi Mi Inferno Mirror murni yang ke dalam tubuh Anda, ini adalah satu-satunya cara bagi Anda untuk bertahan hidup. Gosli memandang Xiao Bai untuk sesaat, tiba-tiba tertawa, tawa itu, tampak sangat polos, seolah-olah di kejauhan 10 tahun yang lalu, pria muda yang sederhana itu. Kemudian, dia perlahan berbalik,
menggunakan dinding untuk menopang dirinya sendiri dan berjalan pergi. Xiao Hui segera berlari ke tuannya, bergegas ke bahunya dalam beberapa gerakan. Xiao Bai menatap kosong pada punggung yang teguh namun rapuh itu, tiba-tiba berteriak keras, "Kamu ingin mati kan? Dalam hatimu kamu hanya ingin mati, kan?" Tubuh Gosli berhenti tetapi tidak melihat ke belakang, tidak berbicara. Beberapa saat kemudian, dia terus bergerak maju. Suara Xiao Bai datang dengan lantang di belakangnya, "Kamu ingin mati, bermimpilah. Berapa banyak hutang yang masih berhutang kepada orang-orang yang belum terbayar dan kamu ingin mati seperti itu, tidak mungkin. Kamu tidak ingin dengarkan aku benar, bagus, kamu hebat, maka aku akan pergi sendiri, aku akan menemukan mantra, 8 abadi inferno, biarkan kamu menyelamatkan diri." Kamu ingat ini? Biao masih berbaring di kamar batu dingin, sebelum dia bangun Facebook, bahkan jika Anda ingin mati, itu juga tidak terserah Anda. Itu bukan terserah kamu, bukan terserah kamu, bukan terserah kamu, di dalam terowongan yang sunyi panjang, gema samar bergema, Gosli dengan wajahnya suram, tubuhnya perlahan meluruskan tetapi pada akhirnya dia masih tidak pernah kembali, untuk melihat. Hutan yang subur, lembah yang tenang, fajar di lembah ular berbisa sebenarnya tenang tetapi pada saat ini, bumi perlahan bergetar, bau darah berubah lebih kuat, ular yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di perbatasan lembah tiba-tiba menghilang, seolah-olah entah bagaimana mereka merasakan sesuatu, semua reptil bersembunyi. Asap hitam, muncul agak jauh dari lembah, mendekat dengan cepat, aroma tebal dan menyesakkan keluar dari langit, raungan keras yang berkumpul berubah menjadi raungan memekakkan telinga yang menghancurkan. Makin dekat, Itu adalah monster yang tak terhitung banyaknya, seperti hantu ganas dan roh ganas yang keluar dari 9 dunia bawah, mata merah darah taring tajam, tangisan tajam menyerang secara langsung. Berbagai jenis monster aneh membentuk gelombang kekuatan tak terbendung, di depan gelombang yang bergejolak ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya dan bertahan, bahkan hutan di sisi jalan, dalam raungan gemuruh, dengan cepat ditelan oleh banjir. Tidak ada keraguan, tidak ada jeda, banjir ini langsung melesat ke lembah ular berbisa, seperti gelombang hitam langsung mengalir ke laut hijau, di setiap sudut hutan, ular ngeri dilemparkan tanpa henti, mati-matian berjuang dalam semburan tetapi semua tanpa kecuali langsung tenggelam. Bahkan racun berwarna-warni yang beracun itu tidak bisa menghentikan banjir monster iblis yang mengerikan ini, beberapa monster pertama di depan jatuh mati ke tanah tetapi bahkan lebih terinjak-injak di tubuh rekan-rekan mereka dan menerjang melewati. Badai kuat dalam sekejap menyebarkan racun, tersebar di atas hutan. Dalam semburan hitam binatang buas, ada 4 atau 5 binatang buas yang tampak beberapa kali lebih besar dari monster rata-rata, mengacungkan cakar dan taring mereka, memimpin orang-orang mereka di depan. Dan di pintu masuk lembah, masih ada banyak monster yang terus-menerus memasuki lembah. Seluruh lembah, sepertinya bergetar. Sepertinya, kiamat dunia, di ujung lain dari lembah ular berbisa, berdiri di tempat yang menguntungkan, Raja Hantu menghela napas dalam-dalam, meskipun dia telah melihat binatang buas itu, tetapi pemandangan di depannya masih membuatnya pucat. Dia menenangkan diri, setelah merenungkan sejenak, dia sekali lagi melihat ke hutan di utara lembah, di bawah matahari pagi, hutan secara tidak jelas memantulkan cahaya. Sedikit sinis muncul di bibir Raja Hantu, suatu hari, kalian semua akan tahu, pada akhirnya siapa yang akan menjadi pemenang. Dia berteriak dalam hatinya seperti itu, ekspresi di wajahnya perlahan mengeras, Biao tidak ada lagi, lalu, biarkan dunia menebusnya. Dia perlahan berbalik, di belakangnya di hutan lebat, adalah murid Raja Hantu, mereka mengemas hutan, moral berperang mereka tinggi. Raja Hantu memperhatikan orang-orang di depannya, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap wajahnya. Pada saat itu, siapa yang akan tahu perasaannya? Perlahan-lahan mengangkat lengannya. Sepertinya berbalik, teriakan jauh dari raungan dan teriakan ketakutan dan syok yang berangsur-angsur, juga tampaknya telah melakukan perjalanan di sini. Wajah Raja Hantu tiba-tiba berubah, lalu, dia mengayunkan lengannya ke bawah. Lengannya seperti pisau, seperti pedang tajam yang mengiris dunia, memotong kehangatan terakhir, memecah mimpi yang pernah ada, suara yang dibuat oleh lengan dalam angin, seperti tulang patah dari tikaman di dada. Banyak orang, di belakang punggungnya yang agung, mengeluarkan suara seruan perang, mengangkat pedang tajam di tangan mereka dan menyerbu ke bawah, pakaian mereka terangkat, angin sepoi-sepoi bertiup, pohon-pohon bergoyang di hutan, seperti menari untuk ini. Raja Hantu berdiri di antara kerumunan,
seperti batu dingin yang keras yang tidak bergerak. Dia berbalik dan memandang hutan di utara. Ada juga gerakan di hutan di sana, perlahan-lahan menyebar. Raja Hantu tertawa, dia tiba-tiba tertawa dengan gila di lautan orang-orang yang akan menemui kematian mereka. Bahwa tawa itu begitu menusuk tetapi tidak ada yang berani bertanya kepadanya. Hanya matahari pagi, dengan kehangatan yang samar masih terus melonjak ke arah orang gila ini, dunia fana. 7 hari kemudian, dipercayakan oleh pendeta Daoxuan, Puhong Master dan Yun Yilan dan para pemimpin fraksi baik lainnya, sekelompok murid fraksi baik yang berangkat dari Bukit King Yun, mencapai barat daya. Karena beratnya masalah ini, 3 faksi telah mengirim murid-murid mereka yang paling berbakat, seolah-olah kebetulan, orang-orang ini sudah bertemu. Sekte King Yun Xiao Yichai, Lin Jingyu dan Lu Sueki, Kuil Tian Yin Fek Xiang dan Fasan, Fen Xiang Fali Li Sun dan Yan Hong, total 7 orang, setelah berangkat dari Bukit King Yun, mereka berhati-hati dalam perjalanan, bepergian pada malam hari, mencoba untuk menghindari bertemu dengan binatang iblis di jalan, pergi dengan kecepatan penuh ke barat daya, berharap untuk menemukan alasan di balik perubahan tiba-tiba dari sejumlah besar binatang buas ke tempat ini. Tepat ketika murid-murid fraksi baik ini baru saja berangkat, meskipun mereka jelas menyadari bahaya besar tetapi untuk orang-orang biasa, tidak ada yang punya niat untuk mundur. Namun pada hari ke-7 setelah mereka berangkat, semua wajah mereka menjadi pucat dan tidak berbicara selama berhari-hari, termasuk Xiao Yichai yang paling fasih, Fek Xiang yang tenang dan stabil dan bahkan Li Sun yang ingin berbicara dengan Lu Sueki, semua terdiam. Ribuan mil, lebih jauh ke selatan, situasinya menjadi lebih tragis. Jika bukan seluruh desa, seluruh kota mayat di mana-mana, tulang putih pekat, itu satu demi satu desa dan kota sepi, tanah subur berubah menjadi bumi hangus. Tidak ada yang tahu, bagaimana binatang iblis ini tahu cara membakar, mengapa mereka begitu biadab dan haus darah, seperti tidak ada yang tahu, kapan bencana ini akan berakhir. Hantu samar yang tidak jelas itu, seperti akan selalu bergema di padang belantara tanah luas selatan, menggambarkan masa lalu yang sunyi dan menyedihkan. Setelah memasuki provinsi Barat Daya, mereka bahkan lebih berhati-hati tetapi sekarang mereka menghadapi masalah yang lebih besar. Pertama-tama, mereka tidak dapat menemukan penduduk setempat, semua orang melarikan diri ke utara atau mati secara tragis dalam bencana ini. Jadi, para murid fraksi baik ini tidak dapat menemukan penduduk setempat dan bertanya kepada mereka tentang gerakan binatang iblis. Di sisi lain, sebagian besar setan binatang itu tidak dapat berkomunikasi dengan manusia, bahkan jika mereka mengambil risiko dan menangkap beberapa monster tetapi monster kemungkinan besar hanya akan berjuang dan mengaum, bagaimana mereka mendapatkan informasi dari mereka. Mereka tidak punya alternatif dan setelah diskusi, mereka hanya bisa mengikuti proposal Xiao Yichai dan diam-diam mengikuti setan. Di mana ada kelompok setan yang lebih besar berkumpul, mereka akan menuju ke sana, untuk melihat apa sebenarnya yang direncanakan dilakukan setan-setan ini. Jadi mereka melacak di barat daya selama 3 hari 3 malam, di mana beberapa kali mereka hampir ditemukan oleh monster yang memiliki pendengaran yang tajam dan indera penciuman. Untungnya Xiao Yichai, Fek Xiang, Fasan, Lin Jingyu semuanya adalah orang yang sangat pintar dan masing-masing waktu mereka berhasil melarikan diri dalam napas rambut pada saat-saat kritis. Namun demikian, mereka masih belum menemukan apapun. Tepat ketika mereka mulai berkecil hati, secara tidak sengaja mereka benar-benar menemukan satu murid sekte jahat yang menjadi gila di salah satu hutan. Setelah mereka bertanya secara detail, atau bisa dikatakan di bawah bujukan pasien mereka, secara bertahap mereka mengetahui bahwa sejumlah besar setan memasuki barat daya adalah untuk memiliki pertempuran besar melawan sekte jahat, dan hasilnya, tentu saja binatang buas menang. Sekte jahat yang dulunya sombong 3 cabang hampir musnah dalam pertempuran ini. Berita itu segera membuat semua orang terkejut dan terpana, dan di antara kerumunan, berdiri paling jauh, wajah Lu Sueki, telah berubah menjadi sangat pucat. Melihat orang menyedihkan yang menyusut ke dalam bola dan terus-menerus bergumam, monster, monster, terkadang tiba-tiba menggigil dari kepala hingga ujung kaki, menjerit, 7 fraksi baik orang merasa hati mereka diselimuti oleh lapisan bayangan tebal. Xiao Yichai terbatuk, memandang Fek Xiang, berkata, kakak laki-laki Fek Xiang, sekarang setelah kita secara umum memahami situasinya, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Fek Xiang mengerutkan kening, menatap orang yang menyedihkan di tanah, menghela nafas dan berkata, Amitabha Buddha, itu adalah dosa, dosa. Berhenti sebentar, Fek Xiang perlahan berkata, semua orang, sebenarnya tujuan perjalanan kami,
para intinya dari situasi yang kita tahu sekarang, biarawan rendahan berpikir bahwa kita harus terlebih dahulu kembali dan melaporkan tentang situasi ini kepada berbagai sesepuh. Tidak, tiba-tiba, suara dingin terdengar dari samping, semua orang terkejut, orang yang berbicara itu adalah yang paling tenang di perjalanan, Lu Sueki. Fek Xiang, dengan perasaan terkejut, berkata, Lu Junior Sister, jika Anda memiliki pandangan lain, silakan bicara. Lu Sueki masih terlihat pucat tetapi suaranya sangat tenang, dengan ringan berkata, apa yang kita ketahui sekarang, berasal dari murid sekte jahat yang gila ini, dan kata-katanya tidak koheren dan kami membuat banyak spekulasi sendiri. Jika kita berasumsi kita telah menyelesaikan berdasarkan misi ini saja, saya pikir itu tidak tepat. Fek Xiang diam, semua orang saling memandang, setelah beberapa saat, Fek Xiang mengangguk dan berkata, itu benar, saudari Lu Junior benar, biksu rendahan aku terlalu cemas sekarang. Xiao Yichai merenung sejenak, berkata, ada beberapa kebenaran dalam apa yang dikatakan saudari Lu Junior tetapi beberapa hari ini kami telah memeriksa siang dan malam di barat daya dan tidak ada petunjuk sedikit pun, jangan bilang kita harus melanjutkan mencari seperti ini. Mulut Lu Sueki bergerak tetapi tidak berbicara, tampaknya menghadapi dua rintangan yang sulit di depan mereka, dia juga tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Tetapi pada saat ini, Li Sun yang sering melirik Lu Sueki tiba-tiba melangkah maju dan berkata, aku punya ide, mungkin ada harapan. Semua orang terkejut, bahkan Lu Sueki melirik Li Sun lagi. Fek Xiang dengan gembira berkata, sungguh, kakak senior Li, tolong katakan. Li Sun menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tidak melihat Lu Sueki, berkata, aku telah mendengarkan dengan cermat kata-kata orang gila itu, mendengarnya menyebutkan satu tempat beberapa kali, yang disebut lembah ular berbisa, tidak yakin apakah ada yang memperhatikan. Xiao Yichai mengangguk dan berkata, ya, saya juga perhatikan. Saya pernah mendengar tentang lembah ular berbisa ini sebelumnya, konon ada sebuah lembah jauh di dalam pegunungan barat daya di sini, banyak ular beracun berada di dalamnya, ada juga racun yang sangat beracun di hutan dan berakibat fatal bagi manusia, tidak ada yang berani memasuki hutan ini. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang tahu lokasi spesifik lembah. Lin Jingyu tiba-tiba berkata, apakah kakak laki-laki senior Li berpikir bahwa pertempuran ini bisa terjadi di lembah ular berbisa legendaris? Li Sun mengangguk, dengan tegas berkata, iya, saya menyimpulkan bahwa pertempuran akan terjadi di lembah ini dan lebih dari itu, saya pikir mungkin lembah ini mungkin salah satu dari 3 markas cabang sekte jahat. Selama kita dapat menemukannya, secara alami kita akan tahu apakah kata-kata orang gila ini benar. Yan Hong yang diam saja tiba-tiba berkata, tapi kakak senior, sudah beberapa hari ini, jangan katakan apakah kita dapat menemukan lembah ular berbisa ini, bahkan jika kita menemukannya, pemandangan di sana mungkin telah berubah dari aslinya. Li Sun dengan dingin berkata, saudari junior, jangan bilang kau sudah lupa, binatang iblis yang kejam itu benar-benar tahu cara memakan manusia dan membakar tetapi setelah api, akan ada reruntuhan, iblis memakan manusia tetapi mereka tidak makan tulang. Ekspresi semua orang berubah, Yan Hong menjadi lebih pucat setelah mendengarkannya, tiba-tiba merasa mual, jelas apa yang mereka lihat di jalan, sudah cukup untuk membuat wanita ini mencapai batas psikologisnya. Li Sun menghela nafas dan tidak berbicara lagi, Fek Xiang dan Fasan keduanya dengan tenang meneriakkan, Xiao Yichai menggelengkan kepalanya dan berjalan ke sisi Yan Hong, diam-diam menghiburnya dengan beberapa kata, sampai Yan Hong perlahan-lahan duduk, dia kemudian berbalik dan berjalan ke tempat yang menggigil itu. Murid sekte jahat, berjongkok. Apakah kamu tahu di mana lembah ular berbisa? Xiao Yichai mencoba membuat suaranya selembut mungkin dan terdengar damai tetapi tubuh murid sekte jahat itu bergetar, membenamkan kepalanya lebih rendah, tidak berbicara. Xiao Yichai bertanya 3 kali lagi tetapi murid sekte jahat tampak tuli dan tidak bereaksi. Xiao Yichai perlahan berdiri, menatap kelompok itu, tidak ada yang berbicara. Xiao Yichai hanya menghela nafas dan berkata, bagaimana? Li Sun yang berdiri di samping mengerutkan kening, tiba-tiba berjalan ke murid jahat dan menariknya, dengan keras bertanya, di mana tempat monster itu membunuh orang? Tubuh murid jahat bergetar hebat, wajahnya segera berubah menjadi ketakutan, membuka mulutnya dan berteriak, tetapi Li Sun, seperti jantungnya adalah batu, memeluknya dengan erat, berteriak keras, di mana tempat monster-monster itu membunuh orang-orang. Petik 2, sangat mengakar dalam ketakutan, bahwa murid sekte jahat itu gemetar,
giginya bergetar, matanya dipenuhi rasa takut tetapi kepalanya tanpa sadar memandang ke utara. Mata Li Sun membeku, dengan segera berkata, ada di utara, kan? Kepala murid sekte jahat tiba-tiba miring, seluruh tubuhnya mengendur, semua orang terkejut dan cepat-cepat pergi untuk memeriksa. Pupil matanya melebar, cek pada lubang hidungnya, dia berhenti bernapas, dia sudah mati. Li Sun perlahan meletakkan tubuh pria itu, berdiri, menghadap ke utara, semua orang melihat ke arah di mana dia melihat, di lautan hutan, di bawah hari yang cerah, tampaknya ada awan berwarna darah, menyelimuti di atasnya.